Ibu, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, selamat Natal, damai sejahtera dan penuh sukacita bagi kita semua. Kita melanjutkan renungan rohani insani hari ini, Sabtu 26 Desember 2020, pada pesta Santo Stefanus, martir pertama dalam gereja. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami penuh sukacita dalam iman. Ada perayaan atau pesta Santo Stefanus martirmu. Semoga semangat imannya senantiasa menginspirasi gereja supaya kami tetap setia, taat dalam iman akan Dikau, Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka tampil bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang ini bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Mendengar semua yang dikatakan Stefanus, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, mereka serempak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku, kalau kemarin kita semua merayakan kelahiran Sang Raja Damai, Tuhan Yesus Kristus, Immanuel beserta kita, hari ini gereja merayakan pesta Santo Stefanus, seorang diakon yang mati terbunuh karena dilempari batu atau dirajam. Dialah martir pertama di dalam gereja. Memang tampaknya sangat bertentangan situasi ini. Baru saja kita merayakan Natal penuh sukacita dan damai. Hari ini kita merayakan pesta seorang martir gereja yang disebut atau dinamakan Santo Stefanus. Tetapi itu bukanlah alasan bagi kita untuk tetap bersukacita. Karena kemartiran mau juga menunjukkan kepada kita bahwa iman sangat dibutuhkan di dalam mengikuti Yesus, di dalam percaya dan menjadi murid Yesus. Dan Santo Stefanus telah memberikan inspirasi atau teladan yang luar biasa kepada kita bagaimana mengikuti Yesus, bagaimana menjadi murid Yesus dalam kesetiaan dan ketaatan. Walaupun Santo Stefanus mengalami banyak tantangan, banyak ancaman, bahkan pembunuhan sekalipun, dia tidak getar karena dia percaya bersama Yesus tak ada sesuatu yang membuat dia mesti kehilangan pengharapan, mesti kehilangan kebahagiaan, mesti kehilangan keselamatan. Sebaliknya justru dalam Yesus dia semakin teguh, semakin penuh sukacita karena Yesus adalah Sang Immanuel yang senantiasa menolong dia. Nah, saudara-saudari, apakah dalam situasi seperti ini kita masih mempunyai semangat kemartiran seperti Santo Stefanus? Tentu saja semangat kemartiran itu tidak selalu mesti kita maknai bahwa kita mesti dibunuh secara fisik. Tetapi yang paling utama, kita mesti menguasai diri, melatih diri dalam mati raga dan bela rasa terhadap sesama.
Itulah kemartiran zaman now, di mana kita juga mau sungguh-sungguh mengalahkan perasaan-perasaan ego dalam diri kita, perasaan-perasaan sombong, dan juga perasaan-perasaan yang membuat kita semakin menjauhkan diri kita dari Tuhan dan sesama. Sebaliknya, kita mesti selalu membangun perasaan dan semangat hidup untuk berbela rasa, penuh belas kasihan, seperti Yesus datang bagi kita melalui kelahirannya di dunia ini yang kita rayakan kemarin dan juga di masa Natal ini. Maka semoga semangat dan inspirasi daripada Santo Stefanus senantiasa menggugah kita untuk membangun hidup dalam semangat iman, setia, taat kepada Kristus, dan mau mencoba memberi arti baru masa Natal ini, bahwa dalam situasi yang penuh dengan keprihatinan karena pandemi virus corona ini, kita tidak kehilangan semangat dan harapan, tetapi justru sebaliknya kita mau bangun secara bersama-sama, semangat saling memberikan perhatian, saling memberikan pertolongan, dan bela rasa terhadap orang-orang yang susah dan menderita. Kita dipanggil untuk membangun dunia yang tidak mudah saat ini dalam ketenangan dan damai, tetapi juga untuk membangun kebersamaan supaya kita bahagia, sukacita, dan juga dalam semangat merangkul semua orang, siapapun dia, sebagai saudara dan juga sebagai keluarga kita dalam Tuhan. Semoga teladan Santo Stefanus memberikan inspirasi kepada kita untuk setia percaya dalam Tuhan Yesus. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, syukur kami sampaikan kepadamu atas teladan hidup Santo Stefanus. Semoga kami selalu diberi inspirasi, semangat untuk senantiasa setia mengikuti Dikau, pun pula untuk berani berkorban dalam mati raga dan bela rasa kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah melalui channel Insani. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga selalu diberkati Tuhan Yesus sebagai Sang Immanuel, Allah beserta kita. Amin.